Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Buat jamaah yang baru bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah mulianya anak yatim. Tadi masih ada yang sempat terputus nih Ustadz. Apa itu? Ini list-list aku nih yang pengen aku insya Allah sedekahkan. Ini baiknya gimana? Kasih uang aja. Kasih makanan, sesuai kalau dia butuh makanan, kasih pendidikan, terus kasih perhatian. Apa kalau bagus kita bisa angkat anak yatim jadi anak. Itu nanti terus kerja di rumah maksudnya gitu. Apa? Terus apa di rumah? Ada yang ngambil anak yatim simpan di rumahnya supaya ada yang cuci piring. Ya jangan dong, astagfirullahaladzim. Itu pembahasannya makin panjang lagi. Yang ini dulu deh Ustadz, gimana? Jadi sedekahnya dulu. Kata Ustadz Maulana, cari anak yatim yang lagi gempa di Turki. Yang 18 tahun, 19 tahun, matanya biru. Terus? Cewek tapi. Oh Masya Allah, tabarakallah. Yang itu juga pembahasannya nanti lagi ya. Yang ini dulu aja. Sedekahnya baiknya bagaimana guruku? Mohon tausiahnya. Baik, izin Habib dan Ustaz Sam kepada semua jamaah Islam Indah dimanapun berada. Ayo sama-sama perhatian kepada anak yatim. Karena saya acungkan jempol. Orang yang bisa memuliakan anak yatim. Yang menyantuni anak yatim. Ketahuilah. Saking besarnya pahala memuliakan anak yatim itu. Tadi digambarkan oleh Habib Usman bahwa dalam satu hadis diriwayatkan berjalan bersama Nabi masuk surga bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Masya Allah. Ketahuilah. Setan berperan lagi di situ. Setan menampakkan wajah buruk, wajah jahat di hadapan muka anak yatim. Supaya orang tidak perhatian sama anak yatim. Orang melihatnya anak yatim ini bandel sekali. Kenapa? Karena setan menampakkan wajah buruk, kejahatan kepada wajah-wajah anak yatim. Supaya orang tidak menyantuninya. Saking besarnya pahalanya. Maka dari sini kita berdoa. Ya Allah, Allahumma rzuqni fi rahmat. Ya Allah berikanlah rezeki dengan rezeki kasih sayang. Ini sangat penting. Maka kalau bertanya, bagusnya apa yang kita kasih kepada anak yatim? Maka berilah sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya. Apa yang mereka butuhkan? Bisa jadi anak yatim banyak uangnya. Apa yang dia butuhkan? Perhatian. Bisa jadi anak itu ada orang tuanya. Mohon maaf. Ada anak yatim, jangan kau ambil dia. Jangan kau pisahkan dia dengan ibunya. Bagusnya kau santuni. Itu yang paling bagus. Disantuni. Karena kalau kita ambil anak yatim itu. Dipisahkan dari ibunya. Berarti engkau merusak perhatiannya. Kau sakiti hatinya anak yatim itu. Karena anak yatim itu yang meninggal ayahnya kan. Sementara yang meninggal ibunya namanya piatu. Yang disebutkan adalah yatim. Kenapa yatim? Karena yang bertanggung jawab atasnya tidak ada. Beda dengan binatang. Kalau binatang induknya yang meninggal makanya disebut yatim. Tapi kalau manusia yang meninggal ayahnya disebut yatim. Tapi ada satu hadis disebutkan kata Nabi. Jangan engkau membuat anakmu yatim. Apa artinya yatim? Apakah meninggal ayahnya? Tidak kata Nabi. Ada ayahnya tapi ayahnya kurang perhatian. Kurang tanggung jawab. Itu bisa jadi yatim juga. Maka dalam hal ini mohon maaf yang diberikan sesuai kebutuhannya dan mohon maaf tanpa menggurui. Berikanlah anak yatim itu adalah pendidikan. Angkat derajatnya anak yatim itu. Salah satu yang mengangkat derajat anak yatim itu adalah pendidikan. Makanya bagus ada rumah yatim, ada panti asuhan, ada panti untuk mengasuh anak-anak yatim. Dengan cara apa? Kita buat sekolah. Kita buat sekolah. Supaya anak itu sekolah di sekolah tersebut. Jadi jaminkan sekolahnya, jaminkan biaya kebutuhannya. Oke. Jadi boleh nih kalau misalkan kita mengangkat anak-anak yatim tapi sesuai dengan syariat Islam boleh? Iya, diangkat, jangan simpan di rumah kita. Kenapa nggak boleh? Jangan pisahkan dengan ibunya. Oh. Dan kalau dia tinggal di rumah kita berarti ada yang bukan mahram kan? Oh, emang kalau misalnya nama ibunya kenapa Ustaz? Sakit hati anak itu terpisah dari kalau ibunya yang ngasih gimana? Ibunya yang ngasih? Bisa bagaimana Anas bin Malik diserahkan itu boleh-boleh saja. Cuma jaga-jaga. Jangan sampai justru kita memperlakukan mereka
tidak sama dengan anak Enggak, kita sebenarnya sendiri. Sat nggak mau dipisahin Sat, karena kan ibunya kan janda kembang. Masya Allah, Jadi pengen juga, Sat. tabarakallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu saya nggak ikutan komen deh yang itu. Ya. Bib, tapi kalau misalkan kita sedekahnya ngutang dulu boleh Ustadz? Sebenarnya gini, sedekahlah sesuai kemampuan. Jadi bukan hanya kebutuhannya anak yatim itu, tapi sesuai kemampuan Kebutuhannya kita. 1 juta, Ya. uangnya ada yang 500.000. Aku minjem duit dulu deh 500 Nggak buat. boleh. Sebaiknya bersedekah itu adalah kelebihan daripada harta kita. Oh, jadi jangan dicampur sama Jangan. hutang ya. Baiklah kalau begitu. Ustadz Syam, Iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz, nih gimana kalau misalkan kita kan harusnya memuliakan anak yatim nih, ya kan? Tapi kalau gimana kalau hukumnya jika anak yatim itu menjadi dalam tanda kutip nakal karena tidak mendapatkan asuhan yang baik dari keluarganya? Apakah anak yatim tersebut tetap mendapatkan kemuliaan atau bagaimana? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Utsman, Ustaz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jikalau ada seorang anak yatim menjadi nakal disebabkan karena tidak mendapatkan asuhan yang baik dari keluarganya? Subhanallah, jangankan anak yatim, orang yang lengkap saja orang tuanya, anak yang lengkap saja orang tuanya masih banyak yang nakal. Subhanallah. Jadi kalau dikatakan ada seorang anak yatim yang nakal, walaupun kita tidak mengeneralisir semuanya seperti itu, namun sebahagian besar ada yang nakal. Subhanallah, karena memang sangat pentingnya figur ayah dalam kehidupan seseorang. Lihat bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ketika ayahandanya telah berpulang ke rahmatullah, kemudian Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Nabi SAW diasuh oleh kakeknya. Kemudian setelah kakeknya tiada, kembali kepada pamannya. Kemudian setelah tiada, Nabi SAW pada saat itu sudah mulai bisa bekerja sendiri. Lalu Nabi SAW menjadi seorang sosok yang mendapatkan figur ayah daripada kakek dan daripada pamannya. Maka subhanallah, saking pentingnya dalam Islam mendapatkan figur ayah terhadap seorang anak yatim. Itu yang pertama. Karena seorang yang lengkap saja orang tuanya, ada ayah kandungnya, masih ada kesempatan atau kemungkinan menjadi seorang yang nakal. Subhanallah, jikalau ada kesalahan pola asuh. Bukankah Nabi SAW menjelaskan kepada kita semua dalam sebuah riwayat, kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu memang sudah fitrah. Setiap yang lahir di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala, mereka semua adalah orang yang baik sebenarnya, orang yang fitrah. Namun ternyata ketika dia tidak mendapatkan kelengkapan dalam rumah tangga, tidak mendapatkan pola asuh yang baik dalam rumah tangga, itu yang bisa menjadikannya belok ke kanan ataupun belok ke kiri yang disebabkan oleh orang tuanya. Nah, bagaimana dengan anak yatim? Subhanallah, karena tidak mendapatkan figur ayah, maka yang mempengaruhinya adalah lingkungannya. Maka subhanallah, tidak salah jika dikatakan orang yang tidak mendapatkan sosok ayah dalam rumah tangga biasanya menjadi orang yang bisa melenceng, karena yang mempengaruhinya bukan orang tua lagi, tapi yang mempengaruhinya adalah lingkungannya. Kemudian yang kedua, jikalau terjadi demikian, siapa yang paling berperan? Yang pertama figur ayah. Yang kedua, ternyata lingkungan pun sangat berperan dalam seorang anak, dalam kehidupan seorang anak. Jangan menyalahkan karena dia yatim, tidak. Di antaranya yang salah yang kita bahas hari ini, membuli anak yatim. Subhanallah, ternyata bukan salah dia orang tuanya meninggal dunia, bukan mau dia itu, takdir dia orang tuanya meninggal dunia, takdir dia menjadi anak yatim. Lalu siapa yang sangat berperan? Ternyata lingkungannya. Banyak di antara kita menyantuni anak yatim hanya sekedar memberikan uang saja, tanpa memberikan arahan untuk apa uang tersebut, diarahkan kemana daripada biaya tersebut. Maka subhanallah, figur ayah dan figur lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap seorang anak, bukan hanya anak yatim, bahkan seorang anak yang lengkap orang tuanya saja, kedua figur ini sangat berpengaruh padanya. Wallahu taala alam. Tabarakallah. Ustaz Syam, ini kalau aku berpikir ya, kerennya agama Islam ya. Allah mencontohkan baginda Rasul bagaimana akhlaknya sangat mulia, tapi kan beliau yatim. Ya. Jadi nggak ada alasan untuk menjadi anak yatim itu tidak berakhlak mulia. Oh, Tapi iya. kalau kita ingat kata-kata guru kita Ustadz Ajo Bendri tentang parenting, bahwa baginda Rasul itu memang ayahnya sudah meninggal, tapi yang perlu digarisbawahin adalah sosok ayahnya tetap ada. Masya Allah. Sosok ayahnya itu yang tetap ada. Jadi itu mungkin contoh buat kita zaman sekarang nih, nggak bisa ada alasan kayak aku menakal soalnya kan aku nggak punya ayah. Baginda Rasul ayahnya nggak ada, akhlaknya mulia, masya Allah. Jadi nggak ada alasan ya, masya Allah, tabarakallah. Terus kalau misalkan ada orang yang emang sengaja
aku sok meyatim-yatimkan diri nih. Emang bener anak yatim, tapi dia pengen berharap belas kasihannya orang gitu. Itu tuh Menjual gimana? derita maksudnya. Menjual derita. Bahasanya Ustadz Maulana sinetron sekali ya, menjual derita. Ya bener juga sih, bener. Gimana gitu? Bertentangan dengan sunnah para sahabat. Karena sahabat dalam Al-Quran disebutkan yahsabuhumul jahil aghniya'a minat ta'affuf. Orang yang tidak mengenal secara personal terhadap sahabat ahlu suffah itu mengira mereka semua orang kaya. Saking tidak maunya meminta-minta. Sampai kapanpun dalam Islam tangan di atas akan selalu menjadi mulia dibandingkan tangan di bawah. Artinya menyalahi akhlak Islam ketika seorang menjual derita. Jadi Wallahu nggak ta'ala usah alam. sok-sok gitu-gitu, nggak usah ya. Iya, Biasa aja. mestinya kita yang lebih peka sebelum mereka meminta kita kasih dulu. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustaz Syam. Duh, masih pengen ngobrol lagi, tapi nanti kita lanjut lagi ya Ustaz Syam. Siap. Sekarang saya mau nanya dulu sama Habib. Bib, apa hukumnya, sejauh apa sih hukuman yang bakal kita dapetin di dunia deh nih gitu, yang kelihatan bisa jelas banget kelihatan kalau kita menghardik anak yatim atau kita tidak berbuat adil kepada anak yatim. Dan kemuliaannya apa yang bisa kita dapetin dengan kita memberikan perhatian penuh kepada anak yatim? Mohon Ya, tausiahnya. apa caca Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ketahuilah oleh kamu, apakah engkau mengetahui bahwasanya mereka orang-orang yang kekurangan agama atau yang agamanya kurang? Mereka yang jauh daripada naungan dan ridhonya Allah. Mereka yang jauh daripada bagaimana mendidiknya dengan didikan yang baik. Mereka yang jauh daripada orang-orang yang alim, orang yang saleh. Sehingga mereka tidak mengetahui dan memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan habis memotong seekor untanya dan Abu Sufyan berada di rumahnya menikmati untanya dan datanglah anak yatim, diusir bahkan dipukul. Inilah semua naudzubillah. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah yang kurang agamanya karena mereka orang yang menghardik anak yatim salah satunya. Mereka kurang agamanya karena tidak mengerti dan memahami memuliakan anak yatim. Mereka yang tidak memuliakan anak yatim, mereka tidak paham tentang aturan agama yang Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengerti dan memahami sebagaimana harus memuliakannya, menjaganya, merawatnya, mendidiknya dan mengerti tentang aturan-aturannya. Kalau ditanya anak yatim itu wajib zakat gak sih? Ingat, lihat dulu anak yatim ini fakir bukan, miskin bukan, ada di dalam golongan orang-orang yang mustahik bukan. Ada juga anak yatim yang kaya raya, ya kan? Ada anak yatim yang mewah hidupnya. Ada juga anak yatim dia mempunyai kebutuhan yang luar biasa dahsyat. Mereka bukan fakir, bukan miskin. Dan juga ada anak yatim yang dimana mereka orang yang fakir, yang miskin. Dan wajib untuk memberikan zakat kepadanya, bahkan melebihkan kepada mereka. Gak boleh menghardik anak yatim. Karena apa? Doa anak yatim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doanya orang yang terzalimin. Ketika orang menghardik anak yatim ini angkat tangan minta sama Allah, wah bahaya dia. Semua bahaya. Dan kalau misalkan anak yatim itu diganggu, sama juga, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa orang yang berbuat kebaikan dibalas oleh Allah kebaikannya di dunia dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang berbuat keburukan di dunia akan dihukum oleh Allah, di dunianya ada balasannya dan di akhirat ada balasannya. Apalagi ada orang udah hadir anak yatim, udah dia ada di rumah yayasan atau di tempat anak yatim, dijaga seolah-olah tapi ternyata dimakan haknya, diambil haknya. Nah, siapa orang yang makan harta anak yatim dalam Al-Quran dijelaskan, dia seperti makan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan perutnya isinya api nerakanya Allah. Dan ketika mereka dibangkitkan, udah ada api neraka dalamnya perutnya. Sehingga hukuman yang besar yang Allah berikan kepada mereka. Oleh karena itu, hati-hati terhadap anak yatim. Hati-hati terhadap anak yatim. Kenapa? Karena ketika seseorang tidak memulihkan anak yatim, dia menghadrik, menghina, bahkan memakan hartanya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Azab dari Allah Subhanahu wa taala bukan hanya di dunia, di akhirat pun pedih. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun pedih. Oleh karena itu, muliakan mereka anak yatim, jaga mereka anak yatim, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bawah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berjalan bersama Rasulullah. Hakadza fil jannah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, mereka yang melindungi dan menjaga anak yatim. Tetapi mereka yang menghardik, menghina, bahkan mencaci maki anak yatim,
akan mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, subhanallah. Bib, maksudnya haknya anak yatim tuh kita bisa tahu ada haknya anak yatim di kita tuh dari mana, Bib? Bukan kita, ada orang yang mengurus anak yatim, Ya. ya kan? Ketika dia mengurus anak yatim, dia kan dapat jatah misalkan 10 juta. Tapi tidak dikasih ke anak yatim ini. Dipakai duitnya buat poya-poya, buat ini, buat itu. Itulah yang, Itu yang dikatakan disebut dengan- memakan harta anak yatim. Terus kalau kita memberikan perhatian kepada anak dalam tanda kutip miskin tapi tidak yatim dengan yang anak miskin yatim, itu memang kemuliaannya lebih tinggi yang yatim. Yatim diprioritaskan karena apa? Karena di yatim anak yatim salah satunya mendapatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika disantuni. Apalagi dia yatim, fakir, miskin, lebih diprioritaskan lagi. Oke, baik. Jazakallah khair. Bib, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam, Ya. kalau di Islam itu kan kita diajarin hablum minanas, hablum minallah. Ya. Ada hubungan bersosialisasi manusia, ada sama Allah. Nah kalau kita mau menyantuni anak yatim, kan nggak semua anak yatim muslim. Gimana? Kita boleh menyantuni yang tidak muslim atau yang muslim lebih kita utamakan, atau gimana kalau misalkan memang anak yatimnya tersebut yang kita sayangi, kita santuni sebelumnya memang tidak terlalu dididik agama oleh orang tuanya, itu bagaimana? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Habib guruku, Habib Usman, Ustaz Maulana, Kak Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Fi kulli kabidin ratabatin ajrun, muttafaqun alaih." Dalam setiap yang hidup itu ada pahala alias sedekah. Riwayat ini muncul ketika Nabi SAW menjelaskan tentang seseorang yang mendapatkan rahmat disebabkan dia bersedekah kepada seekor anjing. Disebabkan karena dia memberikan minum kepada seekor anjing. Lalu Allah Subhanahu wa taala merahmati perlakuan tersebut dan Allah menganggapnya sebagai sedekah. Kalau seseorang memberikan minum terhadap seekor anjing saja, Allah bisa rahmat kepadanya, Allah bisa sayang kepadanya, dan Allah bisa ridho kepadanya, apatah lagi kepada orang yang memberikan sedekah kepada sesama manusia. Karena setiap yang hidup itu ada pahala sedekah di dalamnya. Nah, setiap yang hidup di sini subhanallah bukan hanya muslim saja. Ternyata bersedekah kepada non-muslim menurut mazhab Syafi'iyah, menurut mazhab Malikiyah, itu adalah semuanya adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut lagi, Imam Syafi'i bahkan orang-orang yang mengikuti Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'iyah menyebutkan ayat dalam surah Al-Insan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Memberi makan di sini ternyata yatim yang disebutkan itu bukan hanya yatim yang daripada kalangan muslim saja, tapi daripada yatim dalam keadaan dia non muslim atau miskin dalam keadaan dia non muslim. Namun digarisbawahi dalam mazhab Syafi'i menjelaskan bahwasanya perbedaan antara sedekah dengan zakat. Sedekah yang sunnah dengan sedekah yang wajib, yaitu sedekah zakat. Maka diutamakan zakat itu kepada yang muslim. Namun kalau sedekah biasa, kita lihat siapa yang prioritas yang lebih membutuhkannya. Kalau dikatakan yang mana yang lebih utama, memberikan sedekah kepada yatim muslim atau memberikan sedekah kepada yatim non muslim, ternyata yang membedakan di antara keduanya adalah kekerabatan. Yang mana yang lebih dekat kekerabatannya, maka itu yang lebih utama meskipun dia non muslim. Namun jikalau memberikan kepada yang muslim, ada pahalanya juga, menyambungkan ukhuwah Islamiyah. Jadi kita lihat aja yang mana yang lebih membutuhkan. Mungkin kalau yang muslim kita lihat dia memang muslim, dia memang yatim, dia muslim, tapi subhanallah udah banyak yang bantuin dia. Ada satu orang ini dia yatim non muslim, maka tapi sedikit sekali yang membantu dia dan dia kelihatan sangat membutuhkan, maka tidak mengapa jikalau kita memprioritaskan kepadanya, karena Nabi SAW menjelaskan bahwasanya setiap yang hidup itu ada pahala sedekah di dalamnya. Memberikan sedekah berarti kita menyambungkan hidup seseorang, kita menjadi penyambung daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah juga kan tidak pilih-pilih ketika Allah membagikan rezeki terhadap makhluknya, terhadap hambanya, Allah tidak pilih-pilih siapa mereka. Yang jelas dia makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan rezeki kepadanya. Namun disinilah kecerdasan kita lihat yang mana yang lebih membutuhkan, yang lebih prioritas di dalamnya, yang lebih tidak diperhatikan, maka kita sebagai muslim memperhatikannya meskipun dia adalah seorang yatim yang non muslim. Wallahu taala alam. Jadi kebijaksanaan itu perlu diperhatikan ya. Perlu. Tapi kalau misalkan yatim panti asuhan muslim kan, Ya. panti asuhan agama lain kan ada Ya, tuh biasanya betul. gitu, ada logo-logonya mereka lah Ya. gitu.
Boleh nggak kita masuk ke sana? Boleh, Nggak tetap apa-apa? boleh atas nama kemanusiaan karena setiap yang hidup itu ada pahala sedekah di dalam. Jelas ya, jadi Siap. nggak usah diperuncing yang hal-hal seperti itu. Tapi by the way ini aku sedih banget kalau lagi ngeliat handphone kayak gini. Aduh, sedih banget. Kenapa, Cak? Handphonenya rusak. Bukan, kalau Ustadz Syam sih udah tahu kenapa. Ya kan udah tahu kan Ustadz Syam. Kenapa lagi sih? Yang ini, yang itu. Tapi Ustadz Maulana belum tahu. Cuma aku nggak mau ngasih tahu Ustadz Maulana dulu. Aku sedih banget ini. Ustadz Syam jangan kasih tahu loh. Apa sih? Aku kok sedih Kan banget kita ngeliat jadi ini. penasaran, jamaah di rumah juga penasaran. Nanti aja deh, abis ini aku kasih tahu ya. Jadi jangan kemana-mana jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Lebay deh. Ya.